Ada orang-orang yang terlahir di lingkungan sulit, lalu berjuang keluar dari kondisi itu. Ada pula yang memilih jalan berbeda dengan menganggap bahwa dunialah yang harus mengerti dirinya, seperti apa yang Ming lakukan. Ming sendiri lahir pada tanggal 6 Juli tahun 1973 di Kabupaten Caling, Kota Suzhou, Provinsi Hunan. Caling adalah daerah yang terkenal sebagai penghasil teh, tempat yang tenang untuk menikmati kehidupan. Namun hal itu sama sekali tidak dirasakan oleh Ming. Ketika masih kecil, kedua orang tuanya bercerai. Ibunya membesarkannya sendirian, tapi tak mampu mendidiknya dengan baik. Ming tumbuh dengan perasaan diabaikan, dipandang rendah, dan tertekan. Seiring berjalannya waktu, hal itu berpengaruh terhadap kepribadian Ming. Ia menjadi seseorang yang dingin, keras, dan jauh dari orang-orang di sekitarnya. Karena kondisi ekonomi yang serba kekurangan, Ming memilih jalan pintas dengan mencuri. Keputusan itu membawanya kepada masalah besar. Pada tahun 1993, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas kasus pencurian. Namun masa tahanan itu tidak membuatnya berubah menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Setelah keluar dari penjara, ia menjadi lebih ambisius. Dalam pemikirannya, Ming sudah muak menjadi orang miskin dan bertekad bagaimana caranya ia harus kaya raya. Didorong oleh ambisi tersebut, sekitar tahun 1995, Ming membuat keputusan ekstrim yang tidak disangka oleh siapapun. Ia meninggalkan Cina dan pergi ke Myanmar melalui jalur ilegal. Sesampainya di sana, ia langsung menyadari bahwa Myanmar bukan tempat yang biasa. Di tahun itu, kekerasan adalah hal yang lumrah di sana. Perampokan dan pembunuhan terjadi hampir seperti rutinitas sehari-hari. Sebagai orang asing tanpa perlindungan, ia berada dalam posisi yang sangat rentan. Baginya, hanya ada 2 pilihan, yaitu menjadi korban atau menjadi pelaku. Ming tentu memilih untuk bertahan dengan cara yang paling brutal. Ia lalu memutuskan untuk bergabung dengan kelompok bersenjata lokal sebagai tentara bayaran. Tugasnya untuk membunuh orang atas perintah atasannya. Selama lebih dari 2 tahun, ia menjalani kehidupan tersebut. Korban pertamanya di Myanmar adalah seorang pengedar narkoba. Dalam pikirannya, karena sudah merusak kehidupan orang lain dengan narkoba yang diedarkan, korban layak mati. Namun setelah pembunuhan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat menggeledah tubuh korban, Ming menemukan 18 kilo heroin. Tanpa ragu, ia mengambil narkoba tersebut dan menjualnya. Tidak diketahui secara pasti kepada siapa ia menjualnya atau berapa keuntungan yang didapat, tetapi uang itu cukup besar untuk membawanya kembali ke Cina. Sekembalinya ke Cina dengan sejumlah uang di tangan, Ming mencoba menjalani kehidupan yang lebih normal. Ia menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Namun, uang hasil penjualan narkoba itu tentu tidak bertahan lama. Gaya hidup Ming yang boros membuat semua uang tersebut cepat habis. Setelah kehabisan uang, ia mulai mencari pekerjaan. Salah satu tempat yang Ming datangi adalah sebuah rumah potong hewan di Shanghai. Ketika ditanya tentang kemampuannya, Ming menjawab dengan santai kalau dirinya biasanya menyembelih babi, bahkan sering membunuh orang. Jawaban itu terdengar seperti lelucon dan membuat sang pemilik rumah potong itu tertawa. Hal tersebut pada akhirnya membuat Ming diterima di tempat itu. Dalam waktu singkat, Ming menunjukkan kemampuannya. Ia menguasai proses penyembelihan dengan sangat cepat dan efisien. Jika pekerja senior hanya mampu menyembelih sekitar 5 ekor babi per hari, Ming bisa mencapai 20 ekor atau 4 kali lipat lebih banyak. Namun, keunggulannya itu justru menimbulkan masalah. Para pekerja lama merasa posisi mereka terancam dengan kehadiran Ming.
Mereka akhirnya menggunakan koneksi yang mereka miliki untuk menyingkirkan Ming dari pekerjaan tersebut. Bagi Ming, kejadian itu bukan hanya sekedar kehilangan pekerjaan. Hal tersebut semakin menguatkan keyakinannya bahwa dunia memang tidak adil, bahwa tanpa uang dan koneksi, orang seperti Ming tidak akan pernah punya tempat. Setelah dipaksa berhenti dari rumah potong hewan itu, ia pindah ke Guangdong dan bekerja di sebuah pabrik sepeda di distrik Sunde, kota Foshan. Kawasan industri tersebut ramai, dipenuhi pekerja dan memiliki perputaran uang yang besar. Di tempat baru itu, cara pandangnya mulai berubah lagi. Ming tak lagi melihat sekelilingnya sebagai tempat untuk bekerja keras, melainkan sebagai peluang. Namun peluang yang ia maksud bukanlah pekerjaan yang jujur, melainkan kesempatan untuk melakukan perampokan. Di awal tahun 1998, Ming kembali menghubungi seorang teman sekampungnya dari Caling yang bernama Xiong. Xiong sendiri bukan orang baru dalam dunia kriminal, karena ia juga pernah dipenjara karena kasus pencurian. Latar belakang mereka hampir sama, dan itulah yang membuat mereka cepat sepakat saat Ming mengutarakan rencananya. Rencana itu sederhana tetapi sangat kejam. Ia berencana untuk merampok lalu membunuh korban agar tidak ada saksi. Mereka bahkan sudah mempersiapkan semuanya sejak awal, termasuk menggali lubang di sebuah gunung untuk mengubur jasad korban mereka. Target mereka adalah sepasang karyawan muda. Si pria berasal dari Hengyang dan si wanita berasal dari Yuanjiang. Keduanya berusia sekitar 20-an. Saat itu, kedua korban sedang membawa uang tunai sebesar 40.000 yuan atau sekitar 98 juta rupiah untuk melakukan pembayaran bahan baku sepeda. Ming sudah terlebih dahulu mengamati mereka, sehingga ia tahu persis jumlah uang yang dibawa. Untuk menjalankan rencana, Xiong berpura-pura menjadi pelaku bisnis bahan baku tersebut. Dengan tipu daya itu, mereka berhasil mengajak kedua korban ke sebuah asrama terbengkalai di kawasan pabrik baja kota Suzhou. Begitu sampai di lokasi, situasi langsung berubah. Ming dan Xiong masing-masing menangani satu korban. Tanpa banyak bicara, keduanya mencekik korban hingga tewas. Setelah itu, mereka mengambil uang pasangan muda itu dan membaginya rata. Pada tahun 1998, jumlah tersebut tentu tergolong sangat besar. Gaji rata-rata saat itu hanya beberapa ratus yuan per bulan. Namun bagi Ming, uang sebanyak itu tetap tidak pernah cukup. Ia menjalani gaya hidup yang boros dengan sering keluar masuk tempat hiburan dan menghamburkan uangnya. Namun kembali, ketika uangnya habis, ia melakukan tindak kejahatan lagi. Ming berpegang pada prinsip yang ia yakini sendiri bahwa uang milik orang lain sebenarnya adalah miliknya dan ia hanya mengambilnya dengan cara yang berbeda. Dengan pola pikir aneh seperti itu, Ming kembali melakukan perampokan dan pembunuhan. Kali ini targetnya adalah seorang wanita bernama Lin yang ia kenal di Taman Sihai, distrik Nanshan, Shenzhen. Setelah memastikan bahwa wanita tersebut memiliki tabungan yang cukup, ia mulai menyusun rencana baru. Untuk aksi ini, ia tidak bekerja sendiri. Ming mengajak dua orang lainnya, yaitu Liao, teman sekampungnya dari Caling, dan Cheng, teman dari Liuyang, Hunan. Menjelang tahun baru Imlek 1999, Ming mengundang Lin ke rumah kontrakannya di desa Nanshan dengan dalih menghadiri pesta ulang tahun. Tanpa curiga, Lin pun datang ke tempat tersebut. Namun begitu berada di dalam rumah, situasinya berubah drastis. Ketiga pria itu langsung menyekap Lin dan memaksanya memberikan kata sandi tabungannya. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, Ming mencekik Lin hingga tewas. Kejahatan Ming tidak berhenti sampai di situ. Setelah membunuh korban, mereka memutilasi jenazahnya dan membuang potongan tubuhnya di pinggiran kota. Dari rekening Lin, mereka berhasil mengambil 30.000 yuan atau sekitar 73 juta rupiah yang kemudian dibagi rata dan masing-masing mendapatkan 10.000 yuan.
Dari hasil kejahatan tersebut, Ming mulai terjun ke bisnis lain yang lebih berbahaya, yaitu perdagangan senjata api ilegal. Ia mengambil senjata dari Yunan, lalu menjualnya di Hainan sebagai perantara. Meski sudah memiliki sumber penghasilan baru, ia tidak menghentikan aksi kriminalnya. Perampokan dan pencurian tetap Ming lakukan secara bersamaan. Antara tahun 1999 hingga 2000, Ming kembali beraksi bersama Wei, teman sekampung lainnya dari Caling. Kali ini, target mereka adalah seorang sopir taksi di dekat kebun binatang safari Shenzhen. Dalam aksi tersebut, Ming membawa pistol tipe 54, sementara Wei membawa sebuah batu besar. Saat sopir taksi berhenti, Wei langsung memukul kepalanya dengan batu hingga pingsan. Setelah itu, mereka membawa kabur taksi tersebut, membongkarnya, dan menjual suku cadangnya. Dari hasil penjualan suku cadang tersebut, mereka mendapatkan 26.000 yuan atau sekitar 63 juta rupiah yang sekali lagi dibagi rata di antara mereka. Namun rangkaian kejahatan itu tidak bisa berlangsung selamanya. Pada tahun 2001, Ming kembali ditangkap karena perampokan yang ia lakukan. Kali ini ia divonis 11 tahun penjara. Selama menjalani masa hukuman, Ming berperilaku baik dan mendapatkan 2 kali pengurangan hukuman. Oleh karena itu, total waktu yang benar-benar Ming jalani di penjara hanya sekitar 8 tahun. Ming akhirnya bebas dari penjara pada tahun 2009. Setelah 8 tahun mendekam di balik jeruji besi, ia mendapati dunia di luar sudah berubah drastis. Gedung-gedung tinggi bermunculan, kota berkembang pesat, dan ritme kehidupan terasa jauh lebih cepat. Di tengah perubahan itu, Ming justru merasa semakin tertinggal. Alih-alih memulai hidup baru secara jujur, ia kembali ke jalan lamanya. Dengan menggunakan identitas palsu bernama Q, ia mulai beroperasi lagi di Dongguan. Pada April 2009, Ming alias Q berkenalan dengan seorang gadis asal Hubei bermarga Hu. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Dari gadis inilah Ming mendapatkan informasi yang menarik perhatiannya. Hu bercerita tentang sahabat dekatnya, seorang wanita bernama Li yang hidup nyaman karena dipelihara oleh pria kaya. Li bahkan sudah dibelikan rumah dan tidak pernah kekurangan uang. Tentu cerita Hu tersebut membuat Ming merasa mendapat durian runtuh. Jelas, Li adalah target empuk baginya. Ia mulai mengintai dan mempelajari kebiasaan Li. Setelah merasa cukup mengenal situasi, pada suatu hari di bulan April, ia bersama temannya, Xiong, menunggu di depan rumah Li yang saat itu sedang sendirian. Ming kemudian mengetuk pintu. Karena ia bukan orang asing, Li tidak curiga dan langsung membukanya. Namun begitu pintu terbuka, Ming langsung menyerang dan mencekiknya hingga tewas. Setelah itu, jenazah Li diseret ke kamar mandi, dimutilasi, lalu dibersihkan untuk menghilangkan jejak. Namun rencana mereka tidak berjalan sepenuhnya sesuai harapan. Di dalam rumah itu, mereka tidak menemukan uang dalam jumlah besar, tapi Ming tidak kehabisan akal. Ia memikirkan cara lain untuk mendapatkan keuntungan. Ming kemudian mencari seorang wanita yang memiliki kemiripan fisik dengan Li. Ia lalu menggunakannya untuk menyamar sebagai Li di hadapan agen properti. Dengan cara itulah ia berhasil menjual rumah milik Li. Dari penjualan rumah tersebut, Ming memperoleh uang 300.000 yuan atau sekitar 730 juta rupiah. Selain itu, mobil milik Li juga dijual dengan harga 240 juta rupiah. Total, Ming mendapatkan uang 540 juta rupiah yang kemudian dibagi 2 dengan Xiong. Dengan uang tersebut, Ming kembali mengubah identitasnya. Kali ini, ia menyamar sebagai seorang pengusaha kaya asal Hong Kong dengan nama Yanuo. Di tengah kehidupan barunya, terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Seiring berjalannya waktu, mereka sering berbincang dan hubungan keduanya mulai terjalin. Ming memperkenalkan dirinya sebagai Yanuo, seorang pengusaha Hong Kong yang bergerak di bidang ekspor-impor. Mendengar itu, sikap Peng berubah.
Ming menangkap perubahan tersebut dan mulai memanfaatkannya. Ia memberikan berbagai hadiah barang mewah dan hubungan mereka pun berkembang menjadi lebih dekat. Namun, Peng rupanya bukan tanpa latar belakang. Sebelum mengenal Ming, ia sudah memiliki hubungan dengan seorang pria bernama Liang. Liang sendiri berusia 45 tahun. Terpaut sekitar 25 tahun dari Peng. Ia adalah manajer umum sebuah perusahaan proyek pencahayaan di kota Xinyu, Jiangxi. Secara finansial, Liang tentu sangat mapan. Ia telah memberikan Peng sebuah rumah, uang tunai sebesar 1,2 miliar rupiah, dan bahkan berjanji nanti akan memberikan tambahan 2 miliar lagi. Di balik semua itu, ada fakta lain yang disembunyikan. Liang sebenarnya sudah memiliki istri yang tengah hamil, sesuatu yang tidak diketahui oleh Peng. Di sisi lain, setelah mendapatkan perawatan intensif, Ibu Ming pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Tak lama setelah ibunya meninggal, Ming dan Peng resmi menjalin hubungan. Di sisi lain, Peng berusaha mengakhiri hubungannya dengan Liang. Namun Liang tentu tidak mau melepaskannya begitu saja. Untuk mempertahankan hubungan, ia bahkan membelikan sebuah mobil sebagai bentuk perhatian. Situasi itu membuat Peng berada dalam posisi yang sulit. Ia menerima pemberian tersebut, tetapi tidak benar-benar mampu memutuskan hubungan secara tegas. Semua hal ini diceritakan oleh Peng kepada Ming. Ketika ia mengetahui bahwa Liang berencana mentransfer tambahan 200.000 yuan dan akan datang menemui Peng saat liburan, Ming mulai menyusun rencana baru. Ia menyuruh Peng untuk menerima uang tersebut terlebih dahulu dengan alasan sebagai kompensasi atas waktu dan masa muda yang telah dihabiskan. Setelah itu, Ming merancang skenario licik. Ia berencana ketika Liang datang, mereka akan makan bersama di rumah dan Ming akan diperkenalkan sebagai sepupu. Untuk apa yang terjadi selanjutnya, ia meminta Peng tidak ikut campur. Tanpa ada rasa curiga, Peng menyetujui rencana tersebut. Pada tanggal 15 Februari 2011, Ming menghubungi Xiong lagi. Keduanya bertemu di Changsha dan mulai merancang detail rencana. 3 hari kemudian, pada 18 Februari, mereka membeli berbagai perlengkapan yang diperlukan. Mulai dari baju koki, heroin, obat tidur, tali rami, hingga sebuah koper. Keesokan paginya, mereka pergi ke sebuah kawasan hutan di kota Hanpu, distrik Yuelu, Changsha. Di sana, mereka mendaki hingga ke puncak gunung dan menggali sebuah lubang. Lubang itu disiapkan sebagai tempat untuk menghilangkan jejak korban mereka berikutnya, yang tak lain dan tak bukan adalah Liang. Pada sore hari tanggal 19 Februari 2011, Liang tiba di Changsha. Peng menjemputnya dan membawanya ke rumah kontrakan Ming di Jalan Nanhu, distrik Tianjin. Di sana semuanya berjalan sesuai rencana. Ming menyambut Liang sebagai sepupu, sementara Xiong berperan sebagai koki. Suasana dibuat senyaman mungkin. Mereka mengobrol santai dan makan malam disiapkan seperti pertemuan keluarga biasa. Saat makan berlangsung, Ming mulai memainkan perannya. Ia berbicara seolah-olah peduli kepada Peng. Ia menyinggung soal tanggung jawab dan secara halus mengarahkan pembicaraan pada uang yang dijanjikan. Perlahan ia mendesak Liang untuk menyerahkan kartu ATM beserta kata sandinya langsung kepada Peng. Dalam kondisi yang mulai terpengaruh alkohol dan suasana yang dibuat santai, Liang tidak menaruh curiga. Ia lalu menuruti permintaan tersebut. Ketika kondisinya semakin mabuk dan hampir tidak sadar, Ming memberi isyarat kepada Xiong. Ia kemudian menyajikan sup peredam mabuk yang sebenarnya telah dicampur dengan heroin dan obat tidur. Tanpa curiga, Liang meminumnya. Tak lama kemudian, ia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Setelah itu, Ming menyuruh Peng pulang ke rumahnya. Ketika Peng sudah pulang, Ming dan Xiong membawa tubuh Liang ke kamar mandi dan memutilasinya.
Potongan tubuh Liang dimasukkan ke dalam koper dan malam harinya dibawa ke gunung untuk dikubur di tempat yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Setelah semuanya selesai, Ming mengambil 2 kartu ATM milik Liang. Kartu tersebut kemudian diserahkan kepada wanita lain yang juga merupakan pacar Ming. Wanita itu bernama Pan Han, seorang wanita berusia 24 tahun asal Pingjian, Hunan. Pan Han diminta untuk menarik atau menggunakan uang dari rekening tersebut. Singkatnya, tugas Pan Han adalah sebagai pencuci uang milik Liang. Sementara itu, Ming sendiri memeriksa ponsel milik Liang. Ia menemukan salah satu kontak yang paling sering dihubungi, yaitu seorang teman bernama Tuan He. Dengan memanfaatkan situasi, Ming mencoba menyamar sebagai Liang dan meminta Tuan He untuk mentransfer uang sebesar 1 juta yuan. Namun, rencananya tidak berjalan mulus. Tuan He langsung merasa curiga karena suara di telepon tidak terdengar seperti Liang yang sebenarnya. Mendengar suara di telepon yang tidak dikenalnya, Tuan He langsung curiga. Ia bertanya, "Kau bukan Liang, sebenarnya kau siapa?" Pertanyaan itu membuat Ming panik. Tanpa menjawab, ia segera mematikan ponsel dan pergi. Keesokan harinya di tanggal 20 Februari, Tuan He kembali mencoba menghubungi Liang. Namun saat itu ponselnya sudah tidak aktif. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, ia memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke polisi. Penyelidikan pun langsung dimulai. Polisi menelusuri aktivitas terbaru, termasuk catatan transaksi kartu ATM milik Liang. Dari sana, polisi menemukan bahwa kartu tersebut baru saja digunakan di sebuah pusat perbelanjaan di Shaoguan, Guangdong. Pada tanggal 25 Februari, polisi dari Changsha bergerak ke lokasi tersebut. Mereka memeriksa rekaman kamera CCTV yang berada di dalam mall. Dari rekaman itu terlihat seorang wanita yang menggunakan kartu ATM milik Liang. Di sampingnya ada seorang pria yang mengenakan topi, kacamata, dan masker, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Namun penyelidikan tidak berhenti di situ. Polisi menelusuri rekaman dari sudut lain hingga akhirnya berhasil mendapatkan gambar yang lebih jelas. Dari sana wajah si wanita terlihat lebih jelas dan polisi bisa langsung mengidentifikasinya. Wanita itu diketahui bernama Pan Han, tinggal di lantai 6 sebuah gedung di distrik Furong, Changsha. Tim kepolisian segera bergerak ke alamat tersebut dan berhasil menangkap Pan. Dari penangkapan ini, penyelidikan berkembang lebih jauh. Polisi kemudian memeriksa riwayat keberadaan Liang. Mereka menemukan bahwa pada 11 Januari, ia pernah mengunjungi sebuah unit apartemen di lantai 15 Blok H, distrik Kaifu, Changsha. Polisi mendatangi lokasi itu dan berbicara dengan pemilik rumah. Dari keterangan yang diberikan, diketahui bahwa penyewa unit tersebut adalah seorang wanita bernama Peng, berusia 20 tahun dan bekerja sebagai perawat magang. Namun ada hal yang mencurigakan. Pada sore hari tanggal 21 Februari atau tepat 1 hari setelah Tuan He mulai merasa curiga, Peng tiba-tiba mengosongkan kamar tersebut dan pindah. Alasannya, ia mengaku akan bekerja di rumah sakit di Guangdong. Informasi ini membuat polisi langsung menetapkan Peng sebagai tersangka utama. Kerjasama antara polisi Changsha dan Guangdong pun dilakukan. Hasilnya, pada 9 Maret, lokasi Peng berhasil ditemukan. Ketika polisi mendatangi tempat tersebut dan mengetuk pintu, bukan Peng yang membuka, melainkan Ming. Namun, Peng juga berada di sana. Polisi pun langsung mengamankan keduanya. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan berbagai barang mencurigakan seperti beberapa kartu identitas palsu, sejumlah kartu ATM, serta beberapa ponsel. Bukti-bukti ini semakin menguatkan dugaan keterlibatan mereka dalam kasus kriminal ini. Namun saat dibawa ke kantor polisi untuk proses interogasi, Ming tetap bersikap tenang. Bahkan ia terlihat santai seolah tidak terjadi apa-apa. Ming tetap ngotot kalau namanya Yanuo, seorang pengusaha asal Hong Kong, dan menolak memberikan keterangan lebih lanjut. Polisi kemudian mencoba pendekatan lain. Dari hasil interogasi terpisah terhadap Pan Han,
mereka mendapatkan petunjuk penting. Pan Han sendiri sebenarnya mengetahui bahwa Ming memiliki hubungan dengan Peng. Namun di satu sisi, Peng juga berhubungan dengan Liang. Awal perkenalan Ming dan Peng terjadi ketika Ming merawat ibunya di rumah sakit Xiangya Fuyi. Kala itu, Peng adalah salah satu perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut. Berdasarkan informasi itulah, polisi segera menuju rumah sakit Xiangya Fuyi dan menelusuri data pasien. Dari formulir rawat inap, mereka menemukan identitas asli Ming. Ia lahir pada 6 Juli 1973. Berasal dari Kabupaten Chaling, Suzhou, Hunan. Ketika identitas asli itu dihadapkan langsung kepadanya, ditambah dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, serta informasi bahwa rekan-rekannya satu persatu telah ditangkap, Ming pun tak lagi dapat mengelak. Ia mengakui semua perbuatannya. Dari pengakuan tersebut dan hasil penyelidikan lanjutan, gambaran lengkap kasus ini mulai terungkap. Berdasarkan pernyataan resmi polisi Changsha, dalam rentang waktu dari tahun 1998 hingga 2010, selama 13 tahun, Ming bersama dengan Shi, Wei, dan beberapa rekan lainnya telah melakukan 8 kasus perampokan yang disertai pembunuhan di berbagai provinsi. Total 11 orang menjadi korban tewas dari aksi kelompok ini. Harta yang mereka rampas mencapai jutaan yuan, ditambah penjualan barang milik korban yang nilainya sekitar 400.000 yuan atau setara dengan 1 miliar rupiah. Berdasarkan keterangan Ming pula, polisi berhasil melacak dan menangkap anggota komplotannya satu persatu hingga semuanya berhasil diringkus. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2012, Pengadilan Menengah Changsha menggelar sidang pertama untuk kasus ini. Di persidangan, Ming banyak berbicara. Meski telah mengakui semua perbuatannya, ia tetap berusaha mencari celah untuk meringankan hukumannya. Ia berargumen bahwa pengakuannya dilakukan secara sukarela, sehingga seharusnya mendapatkan keringanan. Namun harapan itu sangat kecil. Dalam beberapa keterangannya, Ming justru berusaha melindungi Peng. Ia mencoba mengambil seluruh tanggung jawab atas kematian Liang. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa Peng memang tidak mengetahui rencana pembunuhan dan mutilasi atas Liang. Setelah melalui proses hukum yang panjang, pada tanggal 10 Oktober 2013, putusan akhir dibacakan. Ming dan Xiong dijatuhi hukuman mati atas 3 kejahatan utama, yaitu perampokan, penipuan, dan perdagangan senjata api ilegal. Selain itu, seluruh harta pribadi mereka disita dan keduanya diwajibkan secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada pihak korban sebesar 43.000 yuan atau sekitar 105 juta rupiah. Sementara itu, Liao dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Peng sendiri dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus perampokan serta dikenai denda sebesar 10.000 yuan atau sekitar 25 juta rupiah. Sedangkan untuk Pan Han, tidak ada informasi pasti tentang vonis yang ia dapatkan. Menjelang eksekusi, Ming sempat diwawancarai oleh wartawan di rumah tahanan pertama Changsha. Dalam wawancara tersebut, jawabannya mencerminkan cara pandang yang dingin terhadap kehidupan. Ketika ditanya alasan dibalik pembunuhan yang ia lakukan, Ming menjawab bahwa dirinya merasa terlahir untuk membunuh, seolah menganggap itu sebagai bagian dari dirinya. Saat ditanya apakah para korban pantas mati, ia sempat terdiam sebelum akhirnya mengakui bahwa sebenarnya mereka tidak bersalah. Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, Peng terlihat sangat berbeda. Ia menangis saat diwawancarai dan mengaku tidak mengetahui bahwa Liang akan dibunuh. Ia juga menyatakan rasa bersalah yang besar, terutama kepada keluarga Liang. Akhir dari kasus ini terjadi pada 6 November 2015 ketika Ming dan Xiong dieksekusi mati sesuai dengan putusan pengadilan.
Sementara itu, Peng telah menjalani hukumannya dan kembali ke kehidupan normal. Kisah Ming ini bukan hanya tentang serangkaian kejahatan, tetapi juga tentang proses panjang yang membentuknya. Dari latar belakang kehidupan yang penuh kekurangan, keputusan-keputusan yang diambil, hingga lingkungan yang memperkuat kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Perjalanannya dari Caling ke Myanmar, lalu kembali ke berbagai kota di Cina, hingga akhirnya berakhir di ruang eksekusi menunjukkan satu pola yang konsisten, yaitu ia tidak pernah benar-benar keluar dari lingkaran yang ia ciptakan sendiri.